Ya, ini yang saya ingin tunjukkan kepada sahabat semua ya. Kalau ini di pruning ya, ini buahnya seperti ini ya. Ini lebat sekali, padahal umurnya masih berapa ini? 1,5 tahun ya, jenis aligator ya. Nanti kita akan bandingkan ya dengan yang daunnya lebat gitu tanpa pruning, buahnya seberapa, padahal umurnya sama. Gitu ya. Sahabat bisa nanti membandingkan ya perbedaan kalau di pruning dan tidak ya. Ini penuh ini buahnya, ini sampai di tanah-tanah ini ya. Ini bungkus pakai kantong plastik sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Siang hari ini saya ingin membagikan kepada sahabat ya, dengan cara ini ya, alpukat akan berbuah lebat ya. Ini di jenisnya aligator ya, umurnya masih 1,5 tahun ya. Ini buah pertama. Ini sampai di atas sana itu buahnya lumayan lebat sekali ya. Mana sampai di atas sana. Kelihatan ada kantong-kantong kresek itu, kantong plastik. Sebetulnya kalau ini saya tidak rekomendasi ya. Jadi ini hanya dipakai untuk perlindungan, mengingat di sini lahannya terbuka ya. Khawatir kalau kelihatan buahnya ini bisa diambil orang ya. Begitu kata pemiliknya ya. Ini makanya dibungkus-bungkus pakai kantong ini ya. Ini tujuannya katanya untuk melindungi agar nggak kelihatan buahnya ya. Jadi biar tertutup pakai kantong-kantong kresek ya, kantong plastik seperti ini ya. Ini jenisnya aligator, buahnya sekitar ada 40 biji ya, 1,5 tahun ya. Ini juga karena pertama dari bibit yang jelas ya, pengolahan lahannya yang bagus dan perawatannya yang maksimal ya. Masih 1,5 tahun, produktivitasnya sudah lumayan sangat banyak ya, sampai di atas itu ya. Saya zoom ya, saya sampai saya lihat ya. Nah, ini yang sudah kita lakukan pruning ya beberapa bulan lalu, sebelum alpukat ini tentunya sebelum berbunga ya. Dan kita akan membandingkan kalau alpukat itu dibiarkan saja hanya gemuk saja. Jadi banyak pertanyaan di WA itu yang masuk ya. Umur alpukat saya itu sudah 7-8 tahun Pak. Ini bagaimana kok tidak mau berbuah ya. Kalau ini jenisnya Markus ya, ini juga melalui fase pruning ya. Ini kelihatan ya, cabang-cabangnya kan jarang-jarang sekali ya. Jadi lihat ya, cabangnya jarang-jarang sekali. Ini si Markus ya, 1,5 tahun masian ya. Nah, ini saya ingin membandingkan dengan yang ini ya. Ini kita biarkan begini saja. Kemarin mau di pruning, kata si empu jangan, kelihatannya udah gemuk ya. Sayang kalau di pruning ya. Bisa dilihat ya. Wow, ini 1,5 tahun juga ya. Pertumbuhannya ke atas lumayan banyak sekali percabangannya, coba dilihat ya. Ini sangat lebat sekali ya. Daunnya, batangnya ya, bisa dilihat ya. Ini buahnya ada berapa di sini. Nah, ini saya tunjukkan ya. Nah, ini buahnya di sini saja ini. Loh, cuma 2, padahal ini ada 3, sama di dalam itu ada yang mentil-mentil itu ya. Wah, itu mentil-mentil itu si aligator ya, 1,5 tahun ya. Dengan pembiaran, hanya pemupukan penyemprotan tanpa dilakukan satu tindakan, ya ini pruning ya. Bisa dilihat ini ya, di dalam sini cabangnya banyak sekali ya. Nah, itulah perbedaannya. Makanya tahapan-tahapan kalau alpukat itu tidak mau berbuah itu banyak sekali memang kendala atau permasalahannya. Yang pertama tentu bibitnya bibitan yang kita beli dari tempat-tempat yang mungkin hanya menawarkan bibitnya tanpa sahabat sendiri tahu prosesnya indukannya seperti apa itu ya. Makanya akan terus saya ulang-ulang dan saya tidak akan jenuh menyampaikan ya, bahwa pentingnya indukan itu berpengaruh signifikan ya terhadap
produktivitas si buahnya sendiri ya. Jadi selain itu tindakan yang harus kita lakukan yaitu melakukan pemangkasan cabang ya. Kenapa selalu pemangkasan atau pruning itu penting ya? Jadi begini secara teorinya ya. Walaupun saya tidak mengungkapkan ini teorinya, tetapi kalau kita lihat ya, kalau percabangannya hanya lebat seperti ini ya, ini intensitas matahari nggak bisa masuk ke dalam tengah-tengah cabang utamanya itu ya. Padahal untuk fase generatif itu cabang harus kena benar-benar kena sinar matahari ya. Dengan terkandung maksud ya, saripati daripada bunga itu tidak hanya melulu airnya ya gitu loh ya. Jadi kalau ini hanya lebat seperti ini ya, tentu yang tersalurkan itu hanya untuk fase vegetatif saja ya. Jadi selalu daunnya terus muda saja begini ya. Ya kalau kita lihat pohonnya ya seneng ya, seger, tunas mudanya jalan ya, menandakan bahwa alpukat itu memang sehat. Tetapi kalau kita mau mengebunkan alpukat maupun durian ya, ya tetap ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan satu tindakan yakni pruning atau pemangkasan ya. Jadi dengan pemangkasan yang rutin kalau saya biasanya 6 bulan atau setahun sekali ya. Ya itu terkadang maksud ya seperti itu. Kalau sinar mataharinya bisa masuk sampai cabang-cabang yang paling bawah seperti ini ya, otomatis maka fase generatif itu akan bisa dilalui gitu ya. Ya kalau seperti ini hanya lebat saja seperti ini percabangannya ya berat ya saudara-saudara ya. Ya jadi kalau ini bisa sahabat amati ya, kalau ini dilakukan pembiaran tanpa dilakukan satu pruning ya seperti ini ya. Ini lebat saja daunnya tanpa lebat buahnya. Padahal kalau kita mengebunkan tentu orientasinya bukan hanya daun tetapi juga lebat buahnya. Betul tidak? Lagi saya juga ingin menunjukkan ya, yang tadi saya, nah itu orangnya, si empunya itu. Oh iya. Nah itu kalau begitu Pak, kalau dikasih ini kan panas pol Pak. Nah sehingga buahnya seperti ini, seperti kayak terbakar begini. Ini konsekuensi ini. Tapi kalau ini mau dibungkus pakainya itu bekas apa itu, bekas semen ya. Nah itu baru oke, baru aman ya. Ya sahabat bisa melihat ya. Waduh, alpukatnya mantap sekali, aligator masih 1,5 tahun nih. Mau mantap sekali. Si aligatornya sampai di bawah-bawah sini ya. Siapa yang tidak tertarik dengan begini ya? Inilah pentingnya masih muda. Masih sangat muda, ini 1,5 tahun lah ya. Tapi ini sudah lebat sekali ya. Nah inilah sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat pentingnya dilakukan tindakan-tindakan perawatan yang diantaranya adalah dilakukan satu pruning. Itu bertujuan seperti ini ya. Jadi percabangannya biar ini kan sinar matahari sangat terang sekali, berbeda dengan yang di sebelahnya tadi itu ya. Ini cabangnya mantap sekali ya Allah, ya Allah. Ini kalau di rata-rata sudah 1 kilo Pak, Pak. 1 kilo. Nah ini masih belum pol ya ini ya. Ini buahnya masih kelihatan sangat mengkilap ya. Tandanya ini belum tua memang ya. Kurang sedikit. Mungkin ya 1 bulan, biasanya memang bulan pertengahan Januari atau Februari awal ini nanti panennya ini. Karena ini belum maksimal, kelihatan masih sangat mengkilap ya. Nah seperti ini termasuk ciri-ciri alpukat yang belum cukup tua kalau mau dipetik. Jadi kalau dipaksa ini besar terus dipetik ya rasanya ya sangat tidak enak ya. Hanya air yang kita rasakan nanti ya, tanpa kita petiknya belum cukup umur ya. Nanti kalau sudah fasenya petik kita akan buatkan lagi videonya. Ini kalau mau petik itu seperti apa, petiknya bagaimana ya, biar buah berikutnya itu bisa lebih banyak lagi ya. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan kepada sahabat semua. Semoga ini menginspirasi
ini membawa satu pengalaman tersendiri untuk sahabat ya, kalau mau merawat alpukat agar berbuah itu ya diantaranya melakukan satu tindakan, yakni pemangkasan atau pruning. Itu ya. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.